Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara dan saudari, pada hari ini Minggu sebagai penutup tahun liturgi, kita merayakan Hari Raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Raja yang saat ini mungkin belum diakui oleh setiap manusia, tetapi suatu saat di dalam kesempurnaannya nanti, dalam akhir zaman, Kristus akan diakui sebagai Raja bagi segala-galanya. Saudara-saudari, mari kita persiapkan Ekaristi ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang bersih. Kita mohon pengampunan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Intensi dalam Ekaristi pagi ini, kita berdoa bagi Bapak I.B. Subianto yang telah dipanggil Tuhan 26 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengangkat putra-Mu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib, agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Kami mohon, semoga kami selalu berbakti kepada-Nya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah. Dengar, aku sendirilah yang akan memperhatikan domba-dombaku dan mencari mereka. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanannya.
begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, sedang yang gemuk dan kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Wahai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Ku dibaringkannya di rumput yang hijau, di dekat air yang tenang. Ku dituntunnya di jalan yang lurus, demi nama-Nya yang sekalipun aku harus berjalan di lembah yang kelam, aku tidak takut akan bahaya, sebab Engkau besertaku. Sungguh tongkat penggembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya
pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. Dan kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka Kristus sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah kerajaan yang telah tiba, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaan dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, 'Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.' Maka orang-orang benar itu akan bertanya kepadanya, 'Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau seorang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi Engkau?' Maka raja itu akan menjawab mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.' Lalu raja itu akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, 'Enyahlah dari hadapanku,
hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan bertanya kepadanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka itu akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Telinga kita mungkin sudah biasa mendengar raja, mendengar kata pemimpin, bos, sultan, dan sebagainya. Kita biasa mendengar bahwa orang-orang seperti ini ditampilkan sebagai orang yang berkuasa, yang memiliki kekuatan untuk memerintah. Tentu juga diikuti oleh kekayaan. Orang yang ditakuti, dilayani, dijaga oleh para penjaga, diikuti oleh abdi-abdinya, oleh pembantu-pembantunya. Dalam perayaan ini ditampilkan satu raja yang tidak lazim. Kalau kita mendengar tentang raja yang biasa kita dengar, lalu pada perayaan Kristus Raja semesta alam ini ditampilkan raja yang tidak lazim. Ia ditampilkan sebagai gembala yang peduli terhadap domba-dombanya, yang hilang dicari, yang luka dibalut, yang tersesat dibawa pulang, yang sakit dikuatkan, yang gemuk dan kuat dilindungi. Yang kedua adalah ditampilkan raja sebagai pelayan yang sederhana dan bukan seorang yang senang menuntut dan memerintah, namun melayani. Raja yang tidak lazim ini adalah Yesus Kristus yang mengalahkan maut dengan kematian dan kebangkitannya, tetapi ia menguasai segalanya dan segalanya itu menjadi miliknya. Kristus ini mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang lapar, orang yang haus, orang yang tak punya pakaian, yang tidak memiliki tempat tinggal, orang yang sakit dan di dalam penjara. Dan setiap orang yang memberi perhatian kepada orang seperti ini berarti memberi perhatian pada sang raja. Setiap orang yang memberi perhatian dengan penuh cinta, dengan tulus, dengan ikhlas, mereka akan tinggal di dalam kerajaannya. Jadi raja yang tidak lazim itu
adalah raja yang berpihak pada orang yang menderita, yang miskin, yang mencintai yang miskin dan orang yang berdosa tetapi mau bertobat. Raja yang juga memberi perlindungan bagi mereka yang gemuk, yang mampu, yang kuat, tetapi mereka yang mau mencintainya pula. Maka Raja Kristus mengajak orang yang mencintainya ini untuk berpartisipasi di dalam menjalankan pemerintahannya. Lalu partisipasi macam apa yang dikehendaki dari kita? Tak lain adalah berbagi cinta kasih dan pengampunan. Mereka yang memerlukan pertolongan, kita mau untuk mengulurkan tangan bagi mereka. Mereka yang berjuang untuk keadilan dan kedamaian, kita memberi dukungan, bukan melemahkan dengan caci maki, dengan bully-bully kita. Kita meragukan mereka, tapi kita memberi dukungan. Mereka yang menyesal atas dosa dan kesalahannya, kita maafkan dan kita terima sebagai saudara-saudari kita. Kita tidak perlu menjauhinya, tetapi buat relasi yang juga mendukung di dalam perubahan hidupnya untuk berkembang lebih baik, untuk memberikan diri juga bagi orang lain, supaya tidak dijauhi, supaya tidak lebih berat terpuruk di dalam kehidupan mereka, atau dililit oleh penyesalan yang mendalam sehingga ia sendiri tidak bisa berkembang. Kita perlu memberikan pengampunan, dukungan bagi mereka supaya tetap terus-menerus berkembang. Para saudara dan saudari, dengan demikian kita juga akan diterima jika kita memperhatikan raja ini di dalam diri sesama kita. Memperhatikan raja semesta alam yang menjelma di dalam saudara-saudari kita. Kita akan beroleh tempat dalam kemuliaannya kelak. Maka mari kita berjuang untuk memberikan diri, berpartisipasi, berbagi cinta kasih dan pengampunan bagi saudara dan saudari kita. Berkat Allah menyertai kita. Marilah saudara dan saudari kita berdiri, kita menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita panjatkan doa permohonan kita. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniawan dan biarawan-biarawati, semoga Raja semesta alam membimbing para rohaniawan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani,
bukan minta dilayani. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, semoga Raja Semesta Alam mendorong para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian, serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, semoga Raja Semesta Alam menyadarkan saudara-saudara kita yang sakit dan cacat bahwa mereka pun warga gereja penuh yang dengan penderitaannya tetap mampu berjasa bagi keselamatan sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga Raja Semesta Alam memberkati kita dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kita selalu ingat akan hukum cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja Semesta Alam. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama dengan Dia dalam membangun dunia baru yang memberi kesempatan untuk hidup baik sekarang dan selamanya. Ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman, sabda Tuhan. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena telah Kau perkenankan untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami mohon, tinggallah di tengah-tengah kami dan sertailah kami dalam mengusahakan kerukunan, keadilan dan damai sejahtera dalam masyarakat kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Saudara-saudari, kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.